pagi untuk kita semua. Hari ini kita mengadakan podcast pencegahan BNN Kota Pematang Siantar 2026 yang berjudul Ragu, Maju, atau Mundur. Kita kedatangan narasumber kece dari Putra Putri Sumatera Utara tahun 2025, yaitu Sweety Angelina Nainggolan. Boleh perkenalan diri, Dek? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sweety Angelina Nainggolan. Aku berusia 15 tahun dan pada saat ini aku adalah seorang pelajar di SMK Swasta RK Bintang Timur Pematang Siantar dan tepatnya jurusan Tata Busana. Dan aku merupakan first runner up East Intelligentsia Miss Tourism Teen Indonesia 2026. Wow, keren sekali ya. Mana tahu nih teman-teman ada yang penasaran dari mana sih awal mulanya mengikuti ajang ini? Apakah dari model dulu atau langsung terjun ke dunia ajang? Baik, jadi teman-teman, aku itu modeling sudah dari usia 5 tahun. Wow. Nah, pada saat aku sudah memasuki usia remaja, aku tertarik dengan dunia pageant ya teman-teman, kita sebut dunia pageant. Ya, nah, jadi aku tuh menjadi perwakilan Putri Pematang Siantar ke ajang Putra Putri Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara, aku mendapatkan gelar Duta Wisata Remaja Nasional dan itu tuh diberangkatkan ke Jakarta. Nah, di Jakarta aku mendapatkan lagi gelar yaitu First Runner Up Miss Tourism Teen Indonesia 2026 dan itu adalah First Runner Up Intelligentsia. Wow, keren sekali ya teman-teman. Dengan kamu mengikuti ajang Putri ini, kira-kira sekolah kamu mendukung nggak kegiatan ini? Sangat mendukung ya Kak tentunya, karena ini aku kasih tahu dulu ya teman-teman. Jadi aku pada saat ingin mengikuti ajang ke provinsi, nah itu tuh aku baru masuk ke SMK Swasta RK Bintang Timur dan pastinya sekolah itu mendukung karena satu, aku pergi ke provinsi itu membawa nama Pematang Siantar dan itu tuh membawa nama sekolah juga. Karena apa? Karena itu kegiatan yang positif dan walaupun aku sedikit tertinggal dengan teman-temanku yang lain, aku sedikit tertinggal pembelajaran. Pada saat aku masuk, aku mulai mengejar pembelajaran yang ketinggalan di awal. Kalau boleh tahu, gimana sih prosesnya selama ajang itu berlangsung? Apakah ada suka, ada duka? Boleh dong dijelaskan. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya Kak, pada saat mau mengikuti ajang ke provinsi, aku tuh kan pas lagi libur-liburnya kenaikan kelas nih. Jadi pada saat itu aku ditawari, mau nggak mewakili Pematang Siantar ke tingkat provinsi. Pada saat itu awalnya itu aku bilang aku nggak bisa, aku ragu untuk ikut karena kita tahu ya provinsi pasti saingannya lebih berat lagi. Benar sekali. Dan pada saat aku bilang aku nggak bisa Kak, aku memang kurang di public speaking Kak. Oke. Jadi gimana kayak namanya kita kan di depan ngomong banyak ya, di depan banyak orang ya. Aku gugup ya teman-teman. Jadi nah pada saat mau mengikuti aku dibilang nih, enggak, kau ikut, aku percaya kau bisa, katanya itu. Dapat dukungan dari orang tua, keluarga, dan bahkan teman-teman aku nih. Kami yakin kok kau bisa, kau ikut aja, katanya gitu ya kan Kak. Nah terus aku bilang, tapi ini tuh udah tingkat provinsi, ini tuh bukan yang tingkat kota lagi, ini tuh pasti saingannya lebih berat. Kamu meragukan potensi kamu di tengah banyaknya saingan. Iya benar. Karena apalagi di situ tuh kan persiapannya nggak yang lama gitu kan Kak. Udah banyak aku lihat gimana ya sainganku nanti di tingkat provinsi. Udah banyak bermunculan nih saingan. Lalu pada saat aku banyak nih aku curhat ke teman, ke mamaku, pokoknya ke orang tuaku, aku memberanikan diri lah. Tapi aku akan memperdalam lagi di public speakingku nih. Nah, pada saat itu tim dari Putra Putri Pematang Siantar mengatakan nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, perdalam lagi public speakingmu, nanti yang lainnya kami bantu persiapkan. Gitu. Berarti suportif ya, tim dari Pematang Siantar. Tepuk tangan. Pada saat di provinsi, pada saat karantina kami mengikuti kegiatan seperti yang sudah dischedulkan mereka. Aku tuh enjoy pada saat mengikutinya. Aku tidak merasa bahwa mereka itu sainganku. Wow, keren. Aku merasa mereka itu teman-temanku. Iya, benar. Karena satu, mereka memang yang suportif. Betul. Sampailah pada di hari grand finalnya teman-teman. Wow, kenapa itu? Aku tuh nggak
nggak ada prediksi aku bisa masuk ke top 3. Kenapa? Finalis lain udah speech, udah menyampaikan informasi-informasi tentang mereka. Aku melihat kayaknya ada yang lebih pantas dari aku gitu ya. Jadi lagi dan lagi dia ragu teman-teman untuk dirinya sendiri. Bahkan waktu pengumuman top 10, aku itu cuman kayak ya udah, kalaupun aku masuk top 10 sampai di sini aja mungkin ya. Kayak ya udah nggak bakalan lanjut lagi nih. Ternyata teman-teman makin kan udah malam ya, kita tuh makin udah ngantuk, jantungan semua nih bercampur kan. Terus habis itu ternyata pas dipanggil top 3 masuk nih aku. Dan pada saat itu kayak Perasaannya gimana? Senang, lega. Ini gimana ya, kayak aku lega, cuman kayak aku tuh masih yang betulan nih aku masuk gitu kan. Aku masuk top 3, sedangkan itu tuh top 3 itu nggak ada di prediksiku awal. Aku tuh prediksinya ya udah mau apapun itu hasilnya, asal aku bisa menampilkan yang terbaik, itu tuh udah cukup gitu kan. Nah, jadi di public speakingku ini aku pada saat speech lancar nih. Nah, namun pada saat pertanyaan sesi tanya jawab di top 3, aku sempat agak-agak gimana ya? Kenapa? Kayak aku bingung nih mau jawab apa. Iya. Nah, jadi kayak aku di top 3 itu aku udah yang udah pasrah, aku gak tahu mau buat apa lagi. Apa yang terjadi di atas panggung itulah yang terjadi. Sampai aku mikir kayak gitu kan, saking aku deg-degannya nih. Dan pada saat pertanyaan aku nervous, aku bingung. Namun aku bisa melewati pertanyaan itu dan dengan baik teman-teman. Dan aku menjadi Duta Wisata Remaja Sumatera Utara 2025. Keren. Ini sebenarnya motivasi ya buat kita teman-teman. Kenapa aku bilang motivasi? Karena dari awal cerita Sweety, dia itu ragu untuk maju. Dia tahu kekurangannya apa, dia jadi takut untuk mencoba. Tapi ternyata setelah dia coba, rasa takut dan ragunya itu udah perlahan. Karena apa? Karena dia bisa dan mampu mengajarkan kita untuk jangan ragu. Selagi masih ada jalan untuk maju, gak apa-apa, maju aja. Karena kita nggak akan tahu hadapi di depan sana itu rezeki kita atau enggak. Gitu. Nah, lalu dari Duta Wisata Remaja aku diberangkatkan ke Jakarta. Dan di Jakarta sama seperti di provinsi ya teman-teman, kami mengikuti karantina. Berapa bulan persiapan yang matang untuk ke nasionalnya? Nah, jadi sekitar 6 bulanan lebih ya. Oh, berarti cukup matang ya teman-teman untuk mempersiapkan diri. Dan di nasional sama nih kayak yang awal, aku sebenarnya sedikit ragu, cuman karena sudah sampai sejauh ini. ini. Benar. Udah banyak juga persiapan ya, udah 6 bulan lebih ya. Dan pada saat di nasional ini tuh lawanku lebih berat lagi. Jadi aku harus mengeluarkan semaksimal mungkin gitu ya. Dan pada saat debat session, nah debat session ini teman-teman, dan di situ tuh aku mikir ya udah ini tuh yang paling gak aku bisa gitu. Public speaking tuh paling lagi gak dan bisa. lagi keraguan itu kembali ya teman-teman. Dan ternyata aku masuk top 2 di debat session ya teman-teman. Makanya aku mendapatkan gelar First Intelligentsia Miss Tourism Team Indonesia 2026. Keren sekali. Di situ perasaan kamu ketika kamu mendapatkan gelar itu apa yang kamu rasakan di atas keraguan kamu sendiri? Kalau dari aku sendiri ya kak, mungkin rasa ragu itu masih ada nih. Cuman aku bisa mengendalikan itu karena apa? Karena ada nih, aku udah pernah coba, aku udah pernah laluin itu. Jadi aku udah ada gambaran nih ketika aku ragu, kamu tuh udah pernah dapetin ini loh. Jadi rasa ragu itu bisa dikendaliin gitu. Berarti rasa ragu itu berubah menjadi aku bangga sama diri aku bangga. Dan juga aku di sekolah SMP, SMK ini aku bisa mengikuti pembelajaran dan aku bisa masih masuk 10 besar. Dan bahkan di SMK ini aku bisa masuk di 3 besar. Turut-turutan ya teman-teman. Benar, keren. Ini tuh cukup berat ya teman-teman, karena kan dunia model ini dengan Miss ini memakan waktu yang banyak. Tapi di sela-sela kegiatan Sweety yang cukup padat, dia bisa meluangkan waktunya untuk mengutamakan prioritasnya sebagai pelajar. Itu keren ya teman-teman. Kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang generasi muda saat ini yang menggunakan narkoba? Mungkin di sekitar kamu ada beberapa yang kamu temuin. Menurut aku ya, generasi muda yang terjerumus ke
pergaulan bebas Iya. ya kita bilang ya. Dia terikut arus Iya. dunia. Nah, jadi menurut aku ya, penyalahgunaan narkoba itu ya teman-teman, itu tuh banyak faktornya, banyak alasannya. Nah, yang salah satunya itu adalah pergaulan. Iya. Nah, jadi kenapa aku bilang pergaulan salah satunya? Karena yang pertama ini, lingkungan kita itu pasti berpengaruh ke hidup Iya, kita ya benar. teman-teman. Mungkin ada tekanan dari keluarga, Iya. tekanan dari teman terdekat mungkin itu bisa berpengaruh. Nah, ada aja tuh hal-hal negatif, bahkan lebih banyak negatifnya untuk Iya. mempengaruhi kebiasaan kita. Nah, jadi sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang remaja, ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, kita itu akan mudah terjerumus Iya. ke hal-hal negatif. Benar. Salah satunya penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita ketahui, narkoba itu adalah hal yang negatif ya teman-teman. Maka sebaiknya kita jangan mendekati hal negatif tersebut. Dan ketika teman-teman tahu, kita bisa nih mengembangkan minat dan bakat kita. Kita tuh akan berfokus pada minat kita akan berfokus pada bakat kita. Betul. Seperti contohnya nih, aku tertarik di dunia modeling. Ya. Nah, ketika aku tertarik di dunia modeling, pasti aku akan berfokus pada dunia modeling tersebut. Iya. Aku akan fokus terhadap lomba-lomba, aku akan fokus terhadap bagaimana merawat diriku agar aku itu layak menjadi seorang model gitu Iya, ya. betul. Nah, ketika kita sudah fokus pada hal tersebut, pasti kita tidak akan ada lagi kesempatan untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif. Iya, Jadi benar. seperti itu. Jadi untuk generasi muda, mari kita sama-sama mengejar prestasi dan menjauhi narkoba. Ya, karena menjauhi narkoba ini tuh bukan mudah ya teman-teman. Tapi dengan kita membatasi diri kita untuk kegiatan positif yang kita lakukan, contohnya dengan bermain bola, mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga, atau mungkin dengan mengubah pandangan kita untuk lebih tepat memilih pergaulan kita, itu sudah lebih jauh lagi untuk mengajak kita ke arah positif. Jadi, keberadaan kita di situ, mungkin dengan aura positif yang kita pancarkan di tengah-tengah keramaian, mungkin bisa membuat orang, wow, kayaknya aku bisa deh kayak kakak ini. Gitu. Karena terkadang sesuatu hal yang kita lakukan di sekeliling kita itu bisa memotivasi untuk orang lain berkembang. Mengisi waktu luang lah kita bilang. Apa aja kegiatan positif yang Sweety lakukan? Untuk mengisi waktu luang, yang pertama adalah lebih membagi waktu ke pembelajaran. Oke. Karena pada saat aku mengikuti ajang kan, aku udah ketinggalan pelajaran nih. Iya, betul. Jadi pada saat aku tidak sibuk ke dunia pageant ini, aku akan mengisi waktu luang di dunia pembelajaran. Selain dia sering menghadapi karpet merah ketika ajang di model, dia juga sering menghadapi mesin jahit. Aku akan lebih memfokuskan diriku untuk mengasah skillku di mendesain dan menjahit. Oh, jadi Sweety mengisi waktu luang Sweety dengan menjahit. Iya, menjahit dan mendesain. Sweety ini tuh anak dari Sun Mode. Mamanya adalah seorang desainer terkeren yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi di sela-sela mengisi waktu luangnya mungkin dia membantu mamanya. Betul. Dan Menjahit ya. kebaya Iya. ya. Oke. Sweety bisa menggambar? Bisa. Bisa. Oke. Gambar apa yang sering Sweety ini? Karena aku bercita-cita menjadi seorang fashion designer. Oh, Jadi oke. aku tuh menggambarnya lebih ke pakaian, Kak. Oh, oke. Jadi buat kalian yang kebingungan nih, mau lomba mungkin atau mau pergi ke suatu acara, boleh nih calling Sweety biar digambar baju yang kalian inginkan. Gimana ya kira-kira gambaran Sweety 5 tahun ke depan? Nah, jadi kan aku bilang ya teman-teman, aku bercita-cita sebagai seorang fashion designer. Gambaran aku 5 tahun ke depan, aku adalah seorang remaja, aku adalah seorang generasi muda yang berfokus pada dunia fashion. Namun, ketika aku berfokus pada dunia fashionku, aku tidak akan melupakan gelar-gelar yang aku punyai di masa-masa aku sekolah nih. Oke. Karena menurut aku gelar-gelar yang aku punya di masa sekolah Itu tuh titik awal iya, perjuangan. karena aku bisa menambah wawasan aku di dunia fashion pada saat aku mengikuti ajang-ajang pageant mungkin ya. Iya, benar. Jujur aku selama mendengar profil singkat dari Sweety itu aku merasa kayak wow, ini anak keren banget. Di usianya yang mungkin masih belasan tahun, belum mencapai 17 tahun ya. Belum. Dia sudah memiliki banyak prestasi yang memotivasi aku, termasuk aku sendiri ya teman-teman, untuk lebih giat lagi nih untuk mengembangkan diri. Terakhir nih pesan penutup. Kira-kira nih apa ya yang mau Sweety sampaikan untuk
teman-teman yang nonton podcast ini, kita itu harus berfokus pada diri kita sendiri. Karena ketika kita lebih peduli terhadap lingkungan kita dan kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan bisa maju untuk mengejar impian kita. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang memang memiliki pengaruh untuk kita itu harus memberikan pengaruh sendiri ya kepada diri kita. Karena tidak ada gunanya pengaruh dari orang lain kalau misalnya dari diri kita sendiri pun tidak memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Betul. Kalau kita terus bilangnya negative thinking ya. Iya, benar. Kalau kita selalu negative thinking nih sama diri kita sendiri, kita ragu, kita bilang kita itu nggak bisa. Nah, itu tuh nggak bakalan ada gunanya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak percaya diri, tidak ada gunanya ketika orang-orang di sekitar kita menyupport kita gitu ya. Kita tuh akan menciptakan kegagalan untuk diri kita sendiri. Jadi cukup sekian perbincangan di dalam podcast ini bersama Miss Cantik kita, yaitu Sweety Angelina Nainggolan. Mungkin kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya dengan saya Jehana Claudia Pardede sebagai host di podcast hari ini. Izin pamit undur diri, dan narasumber cantik kita Sweety Angelina Nainggolan, kami pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye.